Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Kali ini saya akan membahas bagaimana mengerjakan tugas di Google Classroom melalui gadget handphone ya, melalui handphone. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengeluarkan video tentang bagaimana mengerjakan tugas melalui komputer atau laptop. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengerjakan tugas menggunakan HP. Baik, sebelum kita mengerjakan tugas menggunakan HP, kita harus memastikan bahwa di dalam HP kita, dalam gadget kita ini ada beberapa file, ada beberapa aplikasi yang harus ada. Yang pertama adalah Google Slide, kemudian Google Docs dan Google Sheet. Semuanya bisa didapatkan ini ya. Ini ikonnya Google Slide, ini ikonnya Google Docs, dan ini ikonnya Google Sheets. Dan semua bisa didapatkan melalui bisa diinstal dengan melalui Play Store. Silahkan diinstal. Baik, kita lanjut ke Classroom ya. Ke Classroom, kita masuk ke Classroom tadi. Kita sudah punya satu tugas yang sudah kita kerjakan. Ini belum saya kembalikan ya. Kita sudah kerjakan, yang kita lihat di sini di pekerjaan kita. Kalau kita lihat begini ya, di HP itu biasa kita lihat di titik, di garis ini, kemudian kita pilih TPIB kelas kita yang tadi. Nah, kalau kita sudah pilih, maka kita bisa lihat tugasnya apa saja. Ada 3 tugas ya, ada 3 tugas. Di classwork juga bisa dilihat. Nah, ada classwork, di bawahnya ada stream, the forum, kemudian tugas kelas, kemudian ada anggota. Baik, tadi saya sudah mengerjakan di yang ini ya, tas 1 dan pertanyaan. Baik, kita akan ulangi lagi. Kalau di komputer tadi kita langsung lihat ya, begitu juga di laptop. Adik-adik bisa langsung melihat dengan cara mengklik ini materi. Ini perhatikan, ini icon untuk materi. Jadi kalau ada kayak gambar buku, kemudian ada pita, ini untuk materi. Kita klik materinya, maka akan kelihatan materi di sini. Materi semua tentang talking about self. Kalau kita mau lihat, kita tinggal klik. Itulah makanya tadi saya bilang harus ada aplikasi Google Slide, Google Docs, dan Google Sheet. Ini tampilannya. Apabila kita tidak menggunakan Google Slide, langsung dari tampilannya tampilannya Classroom ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih besar lagi, maka kita perlu ke aplikasi. Aplikasinya langsung ke Google Doc ya. Google Slide ya, ini Google Slide, dan kita bisa kita boleh presentasi dengan ini. Kita klik di sini, bisa kita presentasikan seperti ini ya. Ini presentasinya seperti ini, bisa kita membaca di HP ya. Baik, itu untuk Google Slide kalau kita buka di Classroom. Kemudian ada juga video seperti biasa, tinggal klik saja, maka langsung ke YouTube dan bisa langsung diputar. Ya, sudah, oke. Begitu untuk YouTube. Nah, ini untuk materi. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan. Kalau tadi kita sudah kerjakan dari komputer,
kita bisa edit juga dari sini, edit ya. Jadi kita tinggal edit ini sama dengan mengerjakan tadi, kita edit. Kemudian ada di sini bukan turn in ya, tapi hand in. Serahkan gitu. Bahasanya diserahkan. Ini klik saja nanti sudah diserahkan. Setelah kita menjawab, kita tinggal klik hand in. Maka jawaban tadi sudah dimasukkan. Ini untuk yang pertanyaan. Nah, ada lagi yang untuk tas 1 ini, tugas atau penugasan. Di sini ya, yang kita lihat ini sudah diserahkan. Ini sudah diserahkan. Tapi kita masih bisa mengedit. Masih bisa mengedit dengan unsubmit di sini. Jangan dimasukkan ya, dibatalkan. Dibatalkan dulu tugasnya. Kemudian kita buka tugas ini. Ya, kita buka. Nah, untuk yang bekerja di HP, adik-adik sekalian, ketika kita mengerjakan yang pertama muncul ini seperti ini. Jadi kadang saya harus bilang bahwa kita butuh yang ini, ya. Jadi ini bisa dicoret-coret gitu di sini. Ya, ini ya. Atau ditulis di sini, ya. Bisa ditulis. Dan hasilnya adalah PDF ya, PDF file. Tetapi adik-adik sekalian bisa juga ya. Bisa juga ini dikerjakan langsung lewat Google Dokumen dengan cara mengklik bagian atas ini. Ya. Mengklik bagian atas ini sehingga dia terbuka di Google Dokumen. Ya, kebetulan Google Dokumen saya dark mode. Nah, di sini bisa kita ada gangguan. Kita ketik ya. Ini kalau kita kerja melalui HP dan bisa dikerjakan melalui HP. Kemudian setelah selesai ya. Setelah ini selesai, klik tanda centang ini. Ini jangan lupa diisi nama. Klik tanda centang ya. Kemudian ini bisa di sini ya, kita lihat. Kita kembali lagi. Ini untuk edit ya. Memunculkan edit ini. Ya. Kita klik simpan. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ya. Setelah kita edit ini tadi, kita edit seperti tadi. Dan kita kembali dan serahkan ya. Hand in lagi. Hand in setelah kita edit semuanya. Kita edit ya. Ini sudah berubah adik-adik. Nah, sudah diserahkan, unsubmit. Nanti kalau sudah ditulis unsubmit berarti sudah tersubmit. Sudah masuk ya, ke akunnya guru sehingga guru akan memeriksa. Itu yang bisa dikerjakan di sini ya. Jadi sudah ada pekerjaan. Kemudian kalau melihat anggota kelas ini bisa dilihat. Ini gurunya. Nama kita yang tidak ada di sini. Nama kita tidak ada di sini. Ini semua teman kelas kita. Ya, semua teman kelas kita. Baik, ada tips untuk adik-adik sekalian. Kalau namanya kita di Google Classroom ini muncul tidak sesuai dengan keinginan ya. Seperti ini, nama saya di sini munculnya Jack Hasan ya. Itu bisa dirubah.
dengan cara klik di manage your Google account ini, atur pengaturan Google, akun Google. Kemudian nanti di sini ada personal info. Personal info, name ini bisa diganti. Klik di name, tinggal diganti saja. Setelah diganti misalnya ini ditambah IY ya, gitu, ditambah Jeki Hasan. Ini ditambah, kemudian ini disimpan gitu. Ini disimpan, klik save ya. Klik save. Sudah tersimpan, maka yang akan muncul di Classroom nanti adalah nama itu. Nama Jeki Hasan tadi. Ya. Ini kita lihat, nama saya di sini adalah ini ya. Rujukannya adalah nama yang ada di situ. Oke, saya kira itu. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Mudahkan adik-adik yang sedang bekerja dengan Google Classroom, atau siapa saja yang sedang bekerja dengan Google Classroom, untuk mengerjakan dari mana saja dengan perangkat yang tersedia dengan adik-adik, dengan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.